sehat, salam bahagia. Kondisi pandemi seperti ini, kegiatan kabut gunung ya mulai agak tersendat. Hari ini kabut gunung akan bukan review tapi ya kita sharing untuk pengenalan alat pendakian gunung pemula dan cara packing, mana-mana yang harus di packing, mana yang harus dibawa untuk pendakian dalam waktu 3 hari 2 malam. Ini pengalaman waktu tanggal 3 Mei kemarin, karena posisi saya masih waktu itu di Kediri, jadi saya naik motor berdua dengan anak untuk mencoba mendaki di Gunung Lawu via Jani Cedok. Memang dari Kediri sampai ke base campnya agak lama karena belum pernah ke sana, jadi kita pakai GPS. Oke, awal mulanya rencana itu dadaan ya, karena liburnya pas hari itu libur anak saya. Kalau saya sih nganggur, memang kalau saya nganggur, jadi langsung kita berangkat naik motor 4:30 pagi berangkat sampai di base camp di Jani Cedok itu kira-kira jam 9:30, jam 10 lah kira-kira itu. Karena saya juga kaget tuh, ternyata Jani Cedok itu base camp 1500 MPDPL ya, MPDPL. Jadi singkat cerita seperti itu. Kemudian waktu mau berangkat itu saya udah nyiapin. Jadi waktu di base camp itu apa-apa yang harus saya packing ya. Saat ini saya menggunakan tas, ini pas kebetulan tas lama, tas saya lama, jangan lihat mereknya ya ini tasnya tas lama, kapasitasnya ini ada di 55 liter, MG 55 liter. Tas lama sekali nih, waktu ini udah saya pakai hampir 3 kali di gunung ya. Yang kemarin terakhir di Gunung Lawu, lumayan bagus. Kemudian untuk cara packingnya nanti kita sharing bertukar pengalaman, itu karyanya. Kemudian saya mesti bawa plastik ini, nanti apa gunanya nanti saya jelasin, semuanya pasti tahu nih plastik ini. Kemudian ada sleeping bag untuk ya standar kan, sebagainya biasa lah untuk gunung-gunung bisa naik, menurut saya sudah cukup. Kemudian ada tenda Big Adventure yang dulu pernah saya review, hanya saya masih punya janji belum terlaksana review Big Adventure 2% ini waktu hujan belum pernah. Ya bingung saya juga, ini kadang hujan ya, pas begitu dipasang kita mau review ternyata tidak hujan ya, bingung. Suatu saat mungkin nanti waktu di gunung kita review pas hujan. Ini kapasitas 2 orang juga bagus. Kemudian saya juga bawa flysheet ini untuk ya emergency lah, flysheet ini saya tidak usah lihat mereknya, tapi yang penting flysheet sesuai kemampuan kita aja, sederhana saja. Kemudian ada sleeping pad ini sleeping pad ya sederhana juga sih, bukan matras tapi sleeping pad untuk apa, jaga kalau di atas, kalau kita tidur tidak terlalu berdingin, karena untuk matras lah ibaratnya. Punya matras itu cara kerjanya sih mudah, hanya lebih harus berhati-hati karena kadang bocor. Nanti cara kerjanya nanti dipompa, injek aja tuh, injek sampai penuh anginnya. Ini caranya begini. Oke. Setelah itu nanti akan saya punya atas lagi. Nah itu sepatu biasanya kalau perjalanan kalau deket biasanya pakai sepatu gini dulu, trekking dulu ini, sepatu ini dulu, baru nanti sampai di base camp untuk persiapan. Karena ini ya fungsinya ada 2 fungsi. Nanti waktu di campsite itu di atas nanti gantiin ya sepatu yang untuk jalan. Biasanya ini sepatu udah lama juga, maaf kotor.
sepatu yang kotor ini udah pernah saya review juga lama, sepatu lama udah hampir 2 tahun lebih lah. Kemudian kaos kaki, biasanya kan kaos kakinya saya 2 karena ada kalau pas musim hujan, jadi kalau satu basah satu kering, jadi kita bisa kita gunakan sepatunya. Oke, setelah itu alat minum. Biasanya saya menggunakan water bladder. Water bladder ini kapasitas 2 liter. Ini biasanya kalau kemarin waktu di Gunung Lawu itu memang dari rumah sudah saya isi. Kemudian jangan khawatir karena Gunung Lawu via Candi Cetho itu ada sumber air jelas, kalau basecamp ada. Kemudian sebelum pos 1 itu di nama ada Sabto Resi, itu ada satu pancuran yang mungkin yang sudah pernah sana pernah tahu, itu biasanya juga ngisi di situ. Kemudian di pos 3 setelah itu tidak ada. Jadi manajemen untuk air itu harus lebih diperhatikan, karena kemarin pas kebetulan hampir kehabisan karena saya jaga nggak saya isi sepenuh sih ini hanya. Kemudian tangki ini biasanya saya gunakan untuk masak. Ini kapasitasnya 2 liter, sudah tak sebut tadi ya, 2 liter. Biasanya tidak saya isi penuh untuk mengurangi beban. Kemudian ini tangki itu isi 5 liter, itu pun biasanya tidak saya isi penuh, 2,5 cukup lah, karena supaya untuk menghindari beban. Kemudian ini emergency, ini tempat air minum emergency yang bisa digunakan. Jadi kalau ini udah cukup ya ini tidak usah perlu diisi. Tapi kalau saya biasanya saya isi separuh, rasa khawatirnya tinggi saja. Ini model lipatan nggak dipakai bisa. Ini kapasitas paling nggak ada 1 liter ya, berapa ya, tapi lumayan lah, cukup lah ini. Setelah itu habis ini kemudian trekking pole, jelas itu mutlak. Trekking pole biasanya kadang bawa 2, kadang enggak 1. Trekking pole biasa, trekking pole seperti biasa trekking pole itu. Kemudian ada headlamp ini kalau kita pakai waktu di campsite. Tapi kemarin karena saya jalannya kesiangan, jadi di jalan agak kemalaman. Sebetulnya kalau saya sih menyarankan jangan daki gunung pas posisi malam, karena pertama untuk keamanan, kemudian yang kedua kita berbagi oksigen dengan tumbuhan. Jadi kelihatannya, menurut saya ya, ini pendapat pribadi, bahwa tenaganya lebih berat. Jadi paling malam saya berhenti dan cari campsite itu jam 6, jam 7 lah, sudah istirahat. Sebetulnya udah terlambat itu. Jadi saya sarankan jangan sampai untuk jalan malam, karena ya itu tadi risiko-risiko yang kita hadapi. Ini headlamp. Kemudian ada kaos tangan. Kaos tangan kita pakai sangat penting sekali. Ini waktu di Gunung Lawu memang kemarin itu pas di campsite itu dingin sekali. Kemudian ini cukup lah nih kalau ini kaos tangan ini. Kemudian alat masak, jelas gas, karena kita kan kemarin kan 3 hari, berarti 2 malam di atas ya alat masak. Ini masih utuh nih, kan saya habis 1. Alat masak jelas seperti kompor ini, kompor masuk aja, kompor sama panci. Ini juga sama. Habis itu jaket untuk di campsite saya menggunakan, kebetulan saya punya barang lama juga jaketnya. Jangan lihat mereknya, ini jaket lumayan lah, bahannya bagus. Untuk dari pas belum tidur kita pakai ini dulu di luar, di dalam itu hangat, jadi lumayan lah, besar. Jadi
digunakan di campsite itu penting sekali supaya nanti dinginnya bisa terkurangi dengan ini. Meskipun kita pakai baju tapi tetap harus pakai ini. Ya tidak harus ini artinya, yang penting hangat lah jaketnya. Kemudian jaketnya dua saya biasanya. Ini biasanya jaket untuk jaket untuk summit. Jadi waktu kita mau naik kita menggunakan ini, agak ringan lah, bahannya juga bagus, lumayan menurut saya kan, barang-barang lama ini. Terus barang-barang lama tapi masih bagus lah menurut saya. Jaket untuk summit. Oke, lanjut ini baju. Biasanya kalau 3 hari 2 malam saya bawa celana dan baju itu baju dua yang quick dry, jadi yang cepat kering lah, itu untuk di campsite. Kemudian untuk yang perjalanan satu itu dipakai terus, jadi nanti setelah sampai di campsite baju yang untuk ibarat untuk berperang itu kita jemur, kita menggunakan baju yang bersih untuk tidur. Ini dua cukup lah kalau itu. Kemudian saya bawa SOS ya, emergency lah. Ini saya beli belum lama sih, ada peluit kalau tanda, kemudian ada pematik kalau kita emergency, ada pematik kalau korek ini ada pematik, kemudian ada ya jarang dipakai nih gergaji. Yang sudah pengalaman tahu lah fungsi gergaji ini untuk apa, cara menggunakannya. Nah, itu SOS. Kemudian ada emergency blanket, ya tahu. Jadi ini digunakan kalau pas ada pendaki atau ya pendaki kalau di gunung ya mengalami hipo, bisa bantu dengan menggunakan blanket ini. Salah satunya cara ini. Ya. Ini modelnya ada nih, Provide Emergency. Nah, ukurannya juga ada. Misalnya ini bisa beli di toko mana, beli di saya melalui Shopee ya, promosi Shopee. Kemudian alat mandi itu biasanya hanya di basecamp aja, nggak perlu dianu lah, alat mandi cat gigi aja itu. Kalau itu yang sudah semua sudah. Sekarang saya coba untuk bantu cara kita belajar bareng, cara packing, masuknya barang apa aja yang harus dimasukin, posisi yang mana dulu gitu. Tadi sudah saya jelasin barang-barang yang harus dibawa. Sekarang kita belajar bareng. Nanti kalau ada satu yang keliru tolong dikomentari, nggak apa-apa, kita sharing kok, saling berbagi pengalaman. Mungkin pengalaman saya, mungkin pengalaman yang nonton bisa berbeda, kita sharing kok. Kita terbuka untuk ini tas yang tadi saya jelasin. Ini tas ini sudah hampir 5 tahun lebih lah, MJ55 ini sudah kotor, sulit bersihnya. Ini ada kompatibelnya, ada depan satu, ini. Kemudian saya sukanya apa, tas carrier ini bisa dibuka dari samping. Samping, dari samping. Ini untuk mudah ambil barang. Oke, kita lanjut sekarang. Sebelum kita masukin barang, pertama-tama biasanya saya kasih ini fungsinya. Plastik ini fungsinya lebih dulu saya masukkan dulu, kita ke dalam dulu. Lihat ya, untuk melindungi barang-barang yang ada di dalam, supaya kalau musim hujan atau enggak, ya kita terlindungi. Habis itu ini sudah
Pakai ini agak mudah masukkannya ya. Ini biasanya jaket yang untuk dipakai di campsite ini. Jaket ya, ini jaketnya agak besar banget, pakai ekstra jaket. Dulu ya. Jadi jaket ini barengan dengan sleeping pad. Yang penting lembutnya tidak usah rapi-rapi, yang penting bisa masuk karena kita mesti berbagi dengan para yang lain. Iya, bisa gembus sampai gulung, biasanya saya gulung. Ini paling banyak 4 ini, tidak apa-apa. Karena ini memang lebih penting daripada kita kedinginan ya. Nah, kita lihat. Kita bantu dibuka sini. Nah, fungsi tadi kan untuk itu. Nah, masa ada rapi di dalam, yang penting muat. Ya, kita masuk. Setelah itu kemudian nih. Nah, bantu. Tenda dikasih samping. Samping nggak apa-apa. Masuk, kita sudah masuk. Ini udah masuk kan? Ya. Pelan-pelan, sini separuh aja. Nah, kemudian ini atas nanti, kemudian jaket di atas lain. Sleeping padnya. Masukkan sini.
dulu. Kemudian baju, iya ini baju, bajunya juga model digulung kalau saya, biar tempatnya lebih muat. Oh ini harusnya, lah ini posisinya harusnya masukin dulu, karena ini ada tempatnya sebetulnya, tapi lupa. Ini ada tempatnya water bedanya. Jadi rata-rata kalau yang Karier ada tempat water bed, tapi saya tidak tahu ya yang lain. Tapi saya punya berapa Karier itu, alah cuma berapa, tapi tempat bedanya cuma untuk bedah, enggak kita repot untuk nyangking sana kemari. Ini ada tempatnya, nanti bisa dilihat. Ini masukin bedanya. Ini ada tempat untuk lubang keluar dari bedanya. Nah ini, kita lihat ini. Kelihatan nggak? Ini nanti lebih mudah kita untuk minumnya. Yes. Oke. Sebentar aja bisa. Begini. Begini. Ini sudah masuk. Tinggal alat masak. Ini sebentar lagi. Di tangki atas karena itu kos lagi. Dan ini untuk tas, untuk apa? Tas untuk summit nanti samping. Nah, tas ini juga SOS ini karena dalam perjalanan ya harus gampang jangkauannya, nanti jangkau. Nah, ini sama, ini samping sini. Nah, ini ada kompeten juga, ada ini tempat untuk minum. Ini blanketnya juga. Sudah. Ini tas, ini kan dipakai nanti untuk celana. Tas ya. Oke. Ini. Kemudian air minum ini kita kita kempesin dulu. Nanti posisinya di tempat mengambilnya lebih mudah. Itu sebetulnya ini. Ya. Nah, kadang-kadang ini sering lepas, hati-hati, sering dicek. Oke, ini gas. Headlamp di atas. Jaket ini yang jaket untuk summit paling apa? Atau kalau mau dipakai di jalan ya, tapi terlalu panas ini. Kalau kita berangkatnya siang-siang, kita lembut aja, kita lipat aja. Ini sederhana, nanti kita kita gulung biasa. Setelah ini kita lipat ini ya. Oh, kaos kakinya
satu dipakai, satu di sini. Sorry, nah ini satu dipakai, satu di sini. Nah, ini tali supaya kalau hujan tidak hujan, kita antisipasi. Bagus lagi kalau setelah ditali ini kita tutup ada rain covernya, tambah enak sekali, berarti apa aman. Nah, ditali. Plastik ini beli di toko plastik banyak ini, murah nggak begitu mahal. Nah ini kita packing, tarik, yes, talinya nggak mudah sih, nah. Biasanya kalau nanti sulit-sulit malah bukanya nanti mah tambah sulit. Nah, setelah itu ini, oke. Tracking full ini kan dipakai, headlampnya depan, ini nah masuk semua. Nah ini flashlight saya pakai ya, saya gunakan untuk satu saat dadak, makanya di tengah hujan karena saya tidak bawa jas hujan, ini pakai ini. Harusnya ada jas hujan. Jas hujannya cari yang lebih ringan aja, tapi posisinya di paling atas gitu. Kaos tangan kita pakai nanti di jalan, headlampnya nanti depan kalau kemalaman. Tempat minum ini yang untuk di pos kalau ada minum seperti yang di situ bisa digunakan, simpan sini ya apa. Oke, sip. Ya. Headlamp untuk depan ini masih banyak ini. Ini kalau dalam perjalanan masih pakai ini dulu. Sepatu itu kalau mau aman ya dipakai langsung, kalau enggak ya pakai. Sepatu yang ini bisa dibawa atau dipakai atau dimasukin tas di paling atas, tidak apa-apa. Atau di depan ini juga tidak apa-apa. Kita masukkan sini. Itu masih ya. Satu, ini, oke, sudah. Headlampnya di sini sama kaos tangan. Headlamp kan emergency kalau kita jalannya malam. Kaos tangan nanti kan kita pakai, masih dulu sementara di sini tidak apa-apa. Tasnya bagus nih, lumayan besar. Ya, kita kunci. Ini kuncinya, yes. Ada rain cover, lanjut itu rain cover. Ini pas kebetulan nggak tahu dulu di mana, lupa gue juga. Lama sih. Oke, seperti ini. Tracking pun kan dipakai, sini belum dipakai, kan nggak apa-apa, kita sleeping sini juga nggak apa-apa. Ini kan juga apa, teman-teman juga yang bisa digunakan. Oh. Tes, nah, oke, simpel lah. Sementara itu untuk pengenalan alat serta cara packing pemula, kita bisa sharing, kita bisa saling mengisi, saling mengoreksi. Kalau saya banyak saya minta maaf. Yang namanya juga belajar, masih belajar. Karena zaman dulu sama zaman sekarang berbeda memang.
Jadi seperti ini packingnya untuk sementara ini. Oke, itu tadi sekilas cara packing, pengenalan alat untuk saya sebagai pendaki pemula. Perusahaannya mendaki pemula. Memang dulu pernah waktu muda yang mendaki, cara packing yang sederhana. Kalau ada keliru, ada salah, ada masukan, ada kritikan, saya terbuka. Beri komentar di channel Kabut Gunung tentang berita alam. Dan jangan lupa like, share, and subscribe. Salam lestari.